Ya, baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran coding. Nah, ini coding yang terintegrasi dengan pelajaran matematika. Ya, sebelum lanjut, kita berdoa dulu supaya pelajaran kali ini bisa kalian terima, kalian serap maknanya dan mudah dipahami. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Ya, terima kasih Alia sudah memimpin doa. Baik, untuk mengawali pelajaran kali ini tentang coding kecerdasan artifisial terintegrasi dengan matematika, bagaimana cara berpikir komputasional. Ya, ini sepertinya kurang semangat nih. Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, siap, tepuk semangat. Ya, biar lebih semangat. Sambil ketawa, nggak apa-apa. Kan biar semangat, jangan tegang. Oke, ya. Baik, nah sini sikap sempurna. Indonesia Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, sebagai kalian nih calon penerus-penerus bangsa harus bersikap nasionalis. Kalau kemarin kita sedang telah memperingati HUT RI yang ke 80. Ya, Indonesia merdeka. Baik. Lanjut ke sini, tadi tujuan pembelajaran sudah kalian lihat dengan seksama. Di sini ada, jelas kelihatan? Kurang besar ya? Bentar. Ini memahami konsep berpikir komputasional. Ya, dekomposisi pola, abstraksi, algoritma dalam penyelesaian. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan ada video singkat tentang coding. Ya,
Kalian bisa simak dengan seksama, lihat di layar. Pengenalan coding untuk peserta didik jenjang sekolah. Koordinator Literasi Digital Community, Rizky Amelia SSMSI mengatakan bahwa menurut data Badan Kids tahun 2019 ada salah satu dari beberapa pilar paradigma pembelajaran abad 21, yaitu informasi, media, dan kemampuan teknologi. Beberapa negara sudah ada yang melaksanakan mata pelajaran coding pada jenjang sekolah karena coding dapat meningkatkan kemampuan problem solving atau memecahkan masalah, sehingga anak-anak bisa belajar mencari solusi kreatif untuk masalah-masalah yang ada. Video singkat. Ya, jadi coding di sini untuk jenjang pendidikan dasar itu utama, ya. Mengenal dasar mengenai materi kita kali ini tentang belajar berpikir komputasional. Ini biasanya dalam hal pembelajaran kalian pasti banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Ya, kesulitan yang sering dihadapi saat mengerjakan terutama matematika. Ya, mengerjakan tugas-tugas matematika. Karena kita hari ini belajar tentang matematika yang terintegrasi. Ya, coding yang terintegrasi dengan matematika. Hal utamanya biasanya anak-anak kesulitan dalam memecahkan masalah, terutama dalam soal-soal. Ya, menjawab soal, apalagi kalau bentuk soalnya soal cerita. Umumnya udah pada nyerah duluan. Pak, bagaimana caranya? Pak, bagaimana cara mengerjakannya? Udah pasrah. Ya, di sini kita buat dengan coding bisa semenarik mungkin dan mudah dipahami. Ya, ini dekomposisi pola abstraksi algoritma dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan. Ya. Nah, nanti kalian di sini dapat mengetahui apa sih arti coding tersebut. Nih, ada video singkat sedikit lagi mengenai penjelasan tentang implementasi coding dan AI. Bahasa Indonesia AI, aku bilangnya AI. Tahu ya AI ya? Nah, pasti umumnya pada tahu semua. Nah, ini sedikit aja. Nah, ini implementasi coding dan artificial intelligence di pembelajaran. Kenapa? Karena diharapkan nanti ada sebuah pembelajaran yang berbasis pada coding dan AI di sekolah. Apalagi isu terkini coding dan AI ini akan diterapkan di SD dan SMP pada waktu 2025. Pada video ini kita mencoba untuk membahas sedikit berkaitan dengan apa itu coding dan apa itu AI serta penerapannya di kurikulum 2025 nantinya, serta nanti akan diberikan contoh. Ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kasih lembar soal, ada beberapa pertanyaan romantik di sini. Mudah-mudahan kalian bisa jawab singkat ya berdasarkan apa tadi ilustrasi yang sudah dipaparkan di media di layar proyektor. Bagaimana kita memecah soal matematika menjadi langkah yang mudah? Yang kedua, apa peran pola dalam mempermudah perhitungan? Bagaimana coding dapat membantu menghitung dan menampilkan hasil secara otomatis? Ya, jawaban tiga pertanyaan ini silakan kalian jawab. Yang bisa jawab angkat tangan untuk nomor 1. Silakan menjawab. Ya, Alia. Bagaimana kita mencoba memecahkan soal matematika menjadi langkah yang mudah? Gimana? Ya. Baca soal dengan teliti itu. Terus? Misalkan data, ya. Tentukan operasi hitung yang dibutuhkan, kemudian selesaikan satu persatu dan terakhir diperiksa kembali. Itu urutannya. Memecahkan masalah ini yang sering nih. Kalau belajar matematika yang paling sering ini. Jadi langkah-langkah caranya supaya mudah apa aja, ada urutan-urutannya. Betul yang dikatakan oleh teman kalian Alia. Ya, kemudian yang kedua, apa peran pola dalam mempermudah perhitungan? Bisa jawab? Ya, Indi apa jawab? Ya. Ya, jadi kaitannya dengan pola itu bagaimana caranya agar mengetahui pola bilangan, kemudian pola perkalian sama pola geometri. Ya, anggapannya gini.
Matematika itu kan ada penjumlahan, ya, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Polanya harus berurutan. Kemarin kita belajar penjumlahan bersusun, perkalian bersusun. Itu kan harus ngurut kan ya? Nah, pola dalam coding pun sama, harus berurutan. Jadi tidak bisa asal-asalan. Yang ketiga, bagaimana coding dapat membantu menghitung dan menampilkan hasil secara otomatis? Sejawab, ya Malik. Peran coding dalam menghitung dan menampilkan hasil otomatis, coding bisa membantu proses hitungan dalam programnya. Pertama, menerima input dari pengguna, kedua, melakukan penghitungan secara juga menampilkan hasil secara cepat dan akurat. Nah, ini yang penting di sini. Bagaimana coding dapat membantu menghitung dan menampilkan hasil secara otomatis? Kalau dalam teknologi, kalkulator ya. Klik, ada hasil. Tapi di situ ada yang namanya ini. IPO. Di sini input, proses, ada output. Nah, ini dalam coding tuh intinya di sini. IPO, input, proses, output, sama halnya menghitung otomatis. Ada input kalkulator, kalau di input berarti diketik kan? Proses itu ya proses, dia menghitung. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasilnya output, hasilnya 4. Dalam apapun ini bukan ini, IPO, input, proses, output. Dan belajar sama, belajar pun kalian pasti ada input, kasih tugas. Proses kalian kerjakan. Output hasilnya yang kalian dapat. Nah, komputer pun sama seperti ini. Cara kerja komputer, ya, berpikir komputasional itu ini menghasilkan IPO, singkat, ya, input, proses, output, ya. Nah, itu merupakan langkah awal. Bagus, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Ini ada 3 pertanyaan. Pemanasannya apa gampang? Matematika. Kan belum dikasih tahu ya. Pemanasannya dalam ilmu matematika. Kita bergerak. Semuanya berdiri. Berdiri, keluar dari tempat boleh ikuti gerakan Bapak. Ya, pakai suara, kemudian pakai gerakan. Tahu hitung-hitungan dasar matematika? 1 tambah 1. Berapa 1 tambah 1? Ya. 2 tambah 2? 4 tambah 4? 8 tambah 8? Oke, kita pakai gerakan. Contoh, dan pakai suara. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya kan? Untuk 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6. 16 goyang. Oke, bisa? Bisa? Dicoba sambil bersuara. Ya, boleh keluar dari tempat, Hitungan 3. 1 gini. Kalau 2 gini. Ya, 4 gini. Ya, 8 gini. 16 1, kemudian loncat, gerak. 16. Anggapnya angka 6. Ya, dicoba. Oke, siap. 1 2 3. 1 ditambah sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, lumayan kan gerakan? Ya, lumayan gerak. Nah, oke, cukup. Ya, biar bergerak badannya. Biar enggak
Giliran aja. Sekarang kelompok 1 dulu petunjuk. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Semuanya maju. Ya. Dan namanya nyusul nggak apa-apa. Baik. Silakan maju kelompoknya semuanya. Yang lain disimak temannya kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini step card-nya atau kata kuncinya sudah didapat. Ayo, bawa ke depan semuanya maju. Kelompok 1 semuanya maju. Garis ngadep ke sana, jangan belakangin temennya, baris itu jajaran. Nah, ya udah gitu. Agak cepat inisial ya, nggak apa-apa. Nah ini kata kunci yang didapat dari kelompok 1 berdasarkan soal cerita. Langkah pertama ada uraiannya 4 kg, 18.000, 3 kg, 12.000. Ya. Ini step card-nya. Setelah step card-nya dibuat, baru membentuk flow card-nya berdasarkan alur. Ya. Yang kalian buat berdasarkan warna, kertas, dan gambar bangun datar. Dan ada alurnya di situ. Kelompok yang lain pun sama disiapkan, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Ada berapa langkahnya? Ada 5. Yang ada saja. Kelompok 1 larinya ke sana, nanti menjelaskan ke teman-temannya. Jangan ganggu kelompok yang lain. Apa-apa garis saja. Gabung aja dengan keempat, gabung nggak apa-apa. Apa kolomnya cuma 4 soalnya. Gabung aja dengan 4, gabung. Oke, ya sekarang di sini. Ya baris kelompok 1. Siap. Ya, sedikit jelaskan dengan kelompoknya ke teman-temannya sini, menjelaskan apa yang sudah dibuat. Dikenalkan dulu. Yuk kelompok 1. Ayo lihat. Ya, kenalkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Langkah-langkahnya itu sebutin aja. Langkah-langkahnya sesuai dengan itu sebutin. Ya.
Ya. Ya. Ya, kemudian ya, ketiga. Ya, 4. Rp108.000. Lanjut. Terakhir outputnya hasilnya Rp108.000. Nah, coba unjukkan itunya, alurnya yang udah kalian buat. Kelihatan temennya? Nah, itu alurnya ada mulai dari start, input, proses, sampai dengan menghasilkan sebuah output. Outputnya berapa totalnya? Balik 108.000. Ya, dari hasil diskusi kelompok sama tugas mandirinya. Tugas mandiri. Ya, masing-masing ketua kelompoknya nanti ngumpulin ke Bapak. Serahkan. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akhiri, ini ada feedback, ya, refleksi sedikit tentang pelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian mengenai pembelajaran coding yang terintegrasi matematika? Gimana? Bisa tanggap? Bisa tanggap? Bisa. Ya, jadi pembelajaran matematika di sini menggunakan metode coding, jadi kita bisa tahu, ya, alurnya, utamanya adalah tentang kita belajar di sini mengenai bagaimana caranya supaya berpikir komputasional. Ini ya, nih. Nih, bagaimana caranya berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ya, ada alurnya, maaf, dari mulai ada inputnya, proses, dan output menghasilkan sebuah hasil produk. Nih, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Ini yang tadi kalian sudah kerjakan. Ya, tugas kelompok maupun tugas mandiri. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Semua intinya jadi ada di sini. Apa ini? Input, proses, output. Nah, berpikir komputasional tuh harus menghasilkan inti di sini. Input, proses, dan output. Ya, baik, untuk itu pembelajaran ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Ya, sebelum pulang kita tutup. Ya, bersama-sama. Minta dulu, jangan rapin belakangan. Kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan dirapikan bukunya.